Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Jalirwani Manik bersama teman saya Angelita Boru Sirait dan Eliza Duyanti akan membahas mengenai teori aliran linguistik Bloomfield. Di video ini kami akan memaparkan mengenai permasalahan yang dibahas pada teori tersebut dan juga menjelaskan mengenai penerapan teori tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang dibahas pada aliran linguistik Bloomfield terdiri dari yang pertama, menolak teori mentalistik, dan kedua, Bloomfield dan Sapir memiliki pendapat yang bertentangan. Yang pertama adalah aliran Bloomfield, di mana Bloomfield menolak teori mentalistik. Pada mulanya, beliau menggunakan prinsip-prinsip mentalisme atau yang disebut juga dengan yang sejalan dengan teori psikologi Wundt. Di sini, beliau berpendapat bahwa berbahasa dimulai dari melahirkan pengalaman yang menyenangkan terutama karena adanya tekanan emosi yang kuat. Jika melahirkan pengalaman dalam bentuk bahasa ini, karena dalam bentuk bahasa ini adanya tekanan emosi yang kuat, maka muncullah ucapan atau kalimat eksklamasi. Pada tahun 1925, Bloomfield meninggalkan psikologi mentalisme Wundt, lalu menganut paham psikologi behaviorisme Watson dan Weiss. Beliau menerapkan teori psikologi behaviorisme dalam teorinya yang kini terkenal dengan nama linguistik struktural dan linguistik taksonomi. Bloomfield menolak teori mentalistik yang merupakan urutan sebab akibat. Bloomfield memilih teori mentarialistis yang menganggap bahwa keberagaman sifat perilaku manusia, termasuk berbicara, adalah disebabkan oleh kenyataan bahwa tubuh manusia adalah sistem yang kompleks. Baik teorinya mengenai makna juga didasarkan atas formula S, R, S, R. Makna bentuk linguistik adalah di situasi di mana pembicara mengucapkan bunyi dan respon yang ditimbulkan pada pendengar. Permasalahan yang kedua pada aliran linguistik Bloomfield yakni Bloomfield dan Sapir memiliki pendapat yang bertentangan. Dalam bukunya Language, Bloomfield mempunyai pendapat yang bertentangan dengan Sapir. Sapir berpendapat bahwa fonem adalah sebagai satuan psikologis, sedangkan Bloomfield berpendapat bahwa fonem merupakan satuan behavioral. Teori Leonard Bloomfield. Leonard Bloomfield lahir pada tanggal 1 April 1887 di Chicago. Leonard Bloomfield pada tahun 1887 sampai 1949 merupakan seorang linguistik Amerika. Sebelum mengikuti aliran behavioristik dari Watson dan Weiss, adalah seorang penganut paham mentalisme yang sejalan dengan teori psikologi Wundt. Bloomfield menerangkan makna atau semantik dengan rumus-rumus behaviorisme. Akibatnya, makna menjadi tidak dikaji oleh linguis-linguis lain yang menjadi pengikutnya. Leonard Bloomfield pada tahun 1887 sampai 1949 di Amerika. Dalam menganalisis bahasa, Bloomfield dipengaruhi oleh dua aliran psikologi yang saling bertentangan, yaitu mentalisme dan behaviorisme. Di sini beliau berpendapat bahwa berbahasa dimulai dari melahirkan pengalaman yang menyenangkan, terutama karena adanya tekanan emosi yang kuat. Menurut Bloomfield, bahasa merupakan sekumpulan ujaran yang muncul dalam suatu masyarakat tutur atau speech community. Ujaran inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bagian-bagiannya. Bagi Bloomfield, bahasa adalah sekumpulan data yang mungkin muncul dalam suatu masyarakat. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri dari potongan-potongan perilaku atau tabiat yang disusun secara linear. Menurut Bloomfield, bahasa itu terdiri dari sejumlah isyarat atau tanda berupa unsur-unsur vokal atau bunyi yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah sebuah kesatuan isyarat yang dibentuk oleh fonem-fonem. Bloomfield pada tahun 1933, halaman 158. Misalnya, pukul adalah bentuk ujaran. Pemukul adalah bentuk ujaran. P adalah bentuk, bukan ujaran. Pukul terdiri dari 4 fonem, yaitu P, U, K, dan L. Di sini fonem U digunakan 2 kali. Menurut Bloomfield, bahasa itu terdiri dari sejumlah isyarat
atau tanda berupa unsur-unsur vokal atau bunyi yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah sebuah kesatuan isyarat yang dibentuk oleh fonem-fonem atau Bloomfield 1933 ayat 158. Dalam teori linguistik, Bloomfield ada beberapa istilah atau term yang perlu dikenal, yaitu fonem, morfem, frase, kata, kalimat. Bloomfield berpendapat fonologi, morfologi, dan sintaksis merupakan bidang mandiri dan tidak berhubungan. Tata bahasa lain yang memperlakukan bahasa sebagai sistem hubungan adalah tata bahasa stratifikasi yang dipelopori oleh S.M. Lamb. Tata bahasa lainnya yang memperlakukan bahasa sebagai sistem unsur adalah tata bahasa takmemik yang dipelopori oleh K. Pike.